Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Manajemen Risiko. Pada video ini saya akan menjelaskan terkait risiko imbal hasil. Selamat menyaksikan. Nah, seperti yang kita ketahui, tugas bank secara umum yaitu sebagai lembaga intermediasi, yaitu menghimpun dana melalui tabungan dan deposito, dan kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan. Nah, pembiayaan ini untuk mendapatkan pendapatan dari sistem bagi hasil yang sudah diterapkan. Dalam kegiatan penghimpunan dana, nasabah sama juga dengan berinvestasi. Hasil investasi tersebut akan diperhitungkan sebagai rasio bagi hasil antara bank dengan nasabah yang sudah ditetapkan sebelumnya, yang disebut juga sebagai nisbah. Dalam melakukan investasi, nasabah pasti akan mengharapkan return yang sepadan dengan jumlah investasi yang sudah diberikan, di mana setiap investasi pasti mengandung risiko dan menghasilkan juga return. Return merupakan tingkat pengembalian yang didapatkan dana yang diinvestasikan atau ditabungkan. Pada dasarnya, bank syariah menggunakan prinsip profit and loss sharing dalam kegiatan pembiayaannya. Dalam hal ini, akad yang digunakan bank syariah seperti mudharabah dan musyarakah, di mana keuntungan atau kerugiannya, risiko tersebut akan didistribusikan secara adil kepada pihak yang terlibat. Oleh karenanya, perbankan syariah harus mengelola risiko yang berbeda dengan bank konvensional, yaitu risiko imbal hasil. Nah, lalu apa sih risiko imbal hasil itu? Risiko imbal hasil atau rate of return risk adalah potensi kerugian akibat pergerakan imbal hasil di pasar yang berlawanan dengan posisi atau transaksi bank. Bank syariah tidak mengalami risiko-risiko suku bunga karena untuk pembiayaan dan pendanaannya tidak menggunakan tingkat suku bunga. Atau secara regulasi, risiko imbal hasil adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah. Nah, risiko ini timbul karena adanya perubahan perilaku nasabah, dana pihak ketiga bank yang disebabkan oleh perubahan ekspektasi tingkat yang diterima dari bank syariah. Risiko imbal hasil serupa dengan risiko tingkat suku bunga yang terdapat di bank konvensional. Namun ada beberapa perbedaan nih antara risiko imbal hasil dengan risiko tingkat suku bunga yang ada di bank konvensional. Yang pertama yaitu bisa dilihat dari sumber pendapatan. Pada risiko imbal hasil, bank syariah campuran dari investasi berbasis markup dan investasi berbasis ekuitas sehingga ketidakpastiannya lebih besar. Kemudian risiko tingkat suku bunga, yaitu bank konvensional beroperasi pada surat berharga berpenghasilan tetap berbasis bunga pada aset sehingga ketidakpastian atas tingkat kembalian yang diterima atas investasi yang dipegang sampai jatuh tempo itu akan lebih kecil. Kemudian yang kedua bisa dilihat dari besaran kembaliannya. Pada risiko imbal hasil, tingkat pengembalian simpanan di bank syariah telah diantisipasi tetapi tidak disepakati sebelumnya. Selain itu, kembalian investasi yang berdasarkan kemitraan tidak akurat sampai akhir periode investasi. Kemudian jika menurut risiko tingkat suku bunga, pada besaran kembaliannya itu tingkat pengembalian dari simpanan di bank konvensional telah ditentukan sebelumnya. Bank Umum Syariah dalam menjalankan kegiatannya untuk mencapai profitabilitas yang tinggi, maka bank tersebut akan melakukan pengalokasian dananya. Bank mengalokasikan dana yang dimilikinya untuk kegiatan penyaluran dana atau financing. Pembiayaan atau kredit yang dilakukan oleh bank konvensional maupun bank dengan prinsip syariah sebenarnya sama-sama mengandung risiko kredit atau pembiayaan. Dalam hal ini, risiko pembiayaan akan berdampak langsung kepada risiko imbal hasil. Lalu, apakah ada hubungan antara risiko imbal hasil dengan profitabilitas bank? Tentu saja risiko imbal hasil ini akan berdampak secara tidak langsung terhadap profitabilitas bank, karena bank harus menyisihkan keuntungannya untuk membayar bagi hasil deposan yang telah ditetapkan meskipun bank terekspos risiko kredit dan juga risiko pasar. Para bankir dituntut untuk selalu melaksanakan prudential banking principle, terutama dalam penyaluran kredit agar risiko yang muncul dapat dimitigasi dengan baik.
Proses pengukuran adalah penting untuk melihat potensi ancaman yang ada dan material serta dapat memberikan dampak pada posisi neraca. Bank Syariah juga akan memastikan apakah mereka memahami karakteristik yang berbeda dari posisi neracanya pada mata uang yang berbeda di mana mereka beroperasi. Bank Syariah harus menghitung jatuh tempo behavioral kontraktual dari transaksi dalam penilaian eksposur risiko ini, yang dalam konteks lingkungan di mana dalam beroperasi dan perubahan kondisi pasar, contohnya yaitu pembiayaan lebih awal dari nasabah mudharabah dan juga transaksi ijarah. Dan tentunya dari risiko imbal hasil ini ada konsekuensi. Konsekuensi dari risiko imbal hasil adalah risiko display komersil. Bank Syariah mungkin berada di bawah tekanan untuk membayar kembalian di atas rata-rata dari tingkat pendapatan yang dibiayai dari dana pemegang rekening investasi bagi hasil yang kinerja asetnya berkinerja di bawah pesaing. Bank Syariah dapat memutuskan untuk menggunakan bagian haknya untuk membagi seluruh share dan mudharib untuk menguntungkan pemegang rekening investasi sebagai keputusan yang komersil. Mungkin hanya itu materi terkait imbal hasil yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih.